tahu, saya kagum. Itu lagunya nggak banyak yang tahu soalnya. Jadi Bang Jepri ini selain musisi ternyata ada yang unik. Kita bahas dokter yang musisi, musisi yang dokter. Andrologi itu diambil dari dua suku kata, ada andro dan logi ya. Oh. Logi itu kan ilmu, andro itu laki-laki. Jadi andrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pria. Pada laki-laki gimana cara membersihkan organ reproduksi? Daun bisa nggak sih? Gimana caranya membersihkan? Di Halo, kembali lagi kita di Ruang Tunggu Podcast. Kali ini kita kembali lagi bersama Ulun, Nanang Yoga. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang luar biasa kan. Yang Buan Pian pasti kada asing lagi. Nah, beliau ini adalah seorang musisi juga. Dokter yang musisi, musisi yang dokter. Gimana tuh? Dokter yang musisi, musisi yang dokter. Jadi beliau adalah seorang dokter, juga seorang musisi. Nah, dan karya beliau itu dikenal di Kalimantan Selatan. Nah, kalau Buan Pian masih ingat dengan lagu-lagu seperti Bakantan, Warik Hidung Panjang, Badiam Dalam Hutan Kalimantan. Nah, atau Buan Pian ingat yang lagunya Nanang Galuh Banjar, Urang Asli Banua, Bubuhan Nang Anum, Kebanggaan Banua. Nah, Buan Pian pasti dengan clue itu, wah ada asing lagi nih. Ayo siapa tebak? Noah. Selamat malam semuanya. Nah inilah dia. Ini Bang Jepri. Kirain Ariel Noah. Oke Bang, kayak kabar Pian nih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanang Yoga suaranya merdu dan bagus banget ternyata. Wow, tolong jadikan vokalis. Mirip Ariel Noah, Wah. Charlie itu. Keren banget rupanya, saya baru kaget dengar suaranya. Itu baru yang bercandanya Bang. Oh, serius nih, Belum beda mas, lagi. serius ya. Iya, saya dengerin di headset lagi kayak aduh. Terpesona saya. Kira tadi sakit. Bang Jepri. Iya. Nah, ini kita kedatangan Bang Jepri. Tentunya Bang Jepri ini, ya tadi yang kita bahas, dokter yang musisi, musisi yang dokter. Gimana nih Bang? Bisa ceritain nggak dari tema kita, dokter yang musisi, musisi yang dokter? Gimana tuh? Jadi ceritanya kalau musik itu udah belajar dari lama sebetulnya, udah dari SD, SMP ya. Cuman baru menseriusi banget tuh waktu kuliah kedokteran ya. Jadi saya tuh dulu masuk kuliah kedokteran, terus ngambil bidang itu namanya produksi musik. Produksi musik tuh kita belajar untuk rekaman lagu, bikin lagu di komputer gitu-gitu. Itu yang hal yang saya dalamin. Terus ya ternyata seiring berjalannya waktu, dua-duanya berjalan terus sampai sekarang tuh. Dan ternyata itu jadi sesuatu yang menarik dan saya senangi tuh sampai sekarang gitu. Jadi itu adalah hobi. Iya, betul. Hobi, cuma kalaunya untuk yang ibaratnya profesi pendidikannya itu di kedokteran. Betul. Jadi bisa balance seperti itu gimana nih Bang? Ya kita tahu kan orang-orang kedokteran, kuliah kedokteran itu padatnya luar biasa Bang. Itu kan Ulun juga punya teman tuh di luar itu ada yang kuliah bahkan enggak kedokteran tapi kayak sekedar farmasi apa itu sibuk Bang. Nah ini gimana Bang? Pian bisa ngebalancein itu gimana nih gimana? Justru saya bingung sebaliknya Yoga, kalau ada orang bilang, oh aku udah kuliah nih, aku nggak sempat lagi musik segala macam. Perasaan dulu waktu saya kuliah nggak sesibuk-sibuk itu Bang. Atau saya nggak rajin ya kayaknya. Ketahuan bos. Enggak. Saya lulus tepat waktu kok ya. Jadi gini, saya ngerasain semuanya kan tergantung prioritas aja tuh. Kita ya bagi waktu gimana caranya kita prioritas. Jadi sebenarnya terlalu sibuk sih nggak mungkin kita semua terlalu sibuk. Tinggal kita ngatur prioritas waktu kita mau gunakan untuk apa. Biasanya orang-orang yang kuliah itu bilangnya nggak sempat untuk ngejalanin hobi karena sibuk. Padahal sebenarnya dia ada aja waktu. Cuman waktu senggangnya dia gunakan untuk kegiatan lain yang disenengin. Misalnya dia untuk pacaran tuh, untuk nongkrong, untuk main games misalnya. Ya nggak ada salahnya sih. Itu kan hak tiap orang ya. Cuman waktu itu saya pengen banget nih seriusin di bidang musik. Jadi musik itu benar-benar salah satu hal yang prioritas. Jadi kalau udah selesai bidang kedokteran, ya musik, kedokteran, musik. Gitu terus prioritasnya. Gitu, ya. Sampai sekarang juga seperti itu. Ya tentu juga ada bidang-bidang lain juga yang saya lagi dalamin juga gitu. Tapi di antara dua tuh nah Bang, pernah ada sih Pian dibenturkan dengan keadaan harus memilih satu. Misalnya pada satu Pian harus ujian, tapi ada tawaran juga untuk buat lagu atau apa tuh pernah ada Bang? Ya pernah sih kayak gitu ya. Jadi ada event musik, terus besoknya ada ujian kedokteran untuk mahasiswa, ya saya ambil aja keduanya. Makruk ya. Dapat uang jajan, terus juga besoknya stres mikirkan soal-soal.
Dijalani aja ya pada Dijalani. prinsipnya. Karena ya apa ya, mungkin kalau saya bilang ya kuliah, IPK penting nggak? Penting karena memang, kita waktu saya daftar pendidikan dokter spesialis itu ada syarat IPK-nya harus berapa minimal gitu ya. Tapi ternyata yang lebih penting lagi itu adalah kita gimana sih kita bisa mengaplikasikan ilmunya tuh di kedokteran, bukan sekedar cuma jago teorinya aja, tapi ketika kita sudah bekerja nanti gimana kita bisa menggunakannya dengan baik gitu ya. Jadi menurut saya itu yang paling penting ya. Tentu nilai penting juga, tapi kalau kita bisa memanfaatkan ilmunya dengan lebih baik itu lagi, itu akan lebih optimal. Karena banyak orang yang dia belajar teorinya tapi nggak diaplikasikan, kan itu sayang aja nih. Dia pakar Iya. teori. Nah, itu kan sayang kalau nggak diaplikasikan. Jadi menurut saya yang penting tuh ayo kita aplikasikan ilmunya tuh, jangan cuma berpaku nilai, karena banyak orang mahasiswa tuh yang sering dapat nilai rendah udah stres duluan, udah Terus nggak masuk lagi iya. kuliah. Kalau saya sih ya enjoy aja kayak dulu ya. Iya. Tapi ini Bang, kalau masalahnya tentang seperti itu kan Bang, Hmm. biasanya kan musisi itu tuh kan ada yang berbicara kalau mau jadi musisi ya kita belajar kuliah ataupun pendidikan itu seni murni atau apa jurusan musik supaya kita dapat ini. Sedangkan beliau ini adalah dia kuliahnya kedokteran, tapi dia bisa sambil jalan dengan musisi karya-karyanya. Nah kalau boleh tahu Bang, itu Pian tuh mendapatkan ilmu yang kayak rekaman apa itu secara otodidak atau kayak apa Bang? Jadi kalau untuk musik saya itu ngambil gak ada yang pendidikan yang formal banget sih, cuma ngambil kursus-kursus aja ya. Jadi gini, menariknya kedokteran sama musik ini gini bedanya. Kalau kedokteran nih, yoga kalau misalnya mau mengoperasi orang nih, operasi usus buntu, itu syaratnya harus kuliah dokter, harus kuliah dokter spesialis bedah, baru boleh. Kalau yoga nih sekarang mau ngoperasi orang, ditangkap polisi yoga. Iya. Tapi sebaliknya, kalau yoga sekarang bisa bikin musik, bisa nyanyi, bisa produksi musik, tapi nggak punya pendidikan, boleh-boleh aja. Oh. Jadi saya enaknya gitu, musisi nggak mesti harus ngambil pendidikan formal. Iya. Semua latar belakang boleh gitu ya. Tapi kalau orang mau jadi dokter, harus ada pendidikannya. Makanya enak tuh saya jalanin keduanya dan sah-sah aja gitu ya. Jadi nggak ada masalah terkait hal itu ya. Iya, Terus iya. tadi pertanyaannya tentang apa? Yang Lupa juga ya. ya pokoknya tentang bagaimana sih seperti hal itu kayaknya ya itu tadi pertanyaannya harus ngambil pendidikan ke Oh ya, musik itu. terkait pendidikan ya. Jadi dulu gini, waktu dulu ya, waktu saya lulus SMA tuh, kebetulan bapak saya dokter. Wah. Saya tuh dulu tuh suka ngeband banget ya, SMA tuh latihan ya. Oh. Dimarahin sama bapak saya, diketok tuh di kamar lagi latihan ya. Kamu jangan latihan musik terus, ayo persiapan ujian nasional, persiapan mau masuk SNMPTN dulu namanya. Iya, Kita iya. angkatan tua ya, namanya SNMPTN ya. Sekarang udah ganti-ganti ya. Iya, udah. Ayo belajar persiapan nih, biar masuk fakultas kedokteran gitu ya. Wow. Udah digedor-gedor, udah dimarahin tuh. Ya udahlah, akhirnya belajar segala macam, masuk kedokteran sesuai yang diminta orang tua, dan juga saya memang tertarik ilmunya. Ketika kuliah kedokteran, waktu itu ada libur semester, kita biasa. Libur semester itu kan lumayan panjang ya, 1 bulan, apalagi waktu itu berkenaan dengan bulan puasa. Tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, orang-orang saat kuliah kedokteran libur semester, mereka itu biasanya healing, mereka ke Bali Nah, segala iya. macam ya. Saya waktu itu tertarik untuk belajar ilmu produksi lagu, produksi musik. Saya berangkatlah ke Jakarta selama 1 bulan itu, ngambil kursus singkat. Saya kebut selama 2-3 minggu ya, dari pagi itu full belajar. Dari situ akhirnya saya banyak dapat ilmu tentang rekaman. Baru setelah itu saya balik ke Banjarmasin, saya aplikasikan ilmu, ikut berbagai lomba, bikin banyak lagu, sampai akhirnya lahirlah yang lagu-lagu Banjar yang tadi yoga nyanyikan Iya. itu. Mm-mm. Ih, asik. Gila beliau kan keren maksudnya. Hmm. Kalau ulun pribadi healing mikirnya gunung, pantai, ya tempat-tempat untuk rekreasi. Tapi beliau healingnya belajar. Gila ini. Karena happy yang penting ya. Yang penting Ya ya. nggak masalah kalau misalnya yoga sukanya hiking, naik gunung, kan yoga juga ahli di bidang itu, mungkin bisa bikin konten dari sana. Kalau saya hobinya di bidang musik, seneng aja. Jadi healingnya ke situ. Iya. Tapi gini, saya pernah dulu yoga waktu kedokteran ya. Kedokteran waktu awal-awal tuh yang nggak ada musiknya juga ngerasa kayak bosan aja kuliah kedokteran, terus belajar, terus nggak ada kegiatan lain. Begitu pula sebaliknya, ketika waktu saya lulus ke dokter umum nih, lulus dokter umum kan nunggu ijazah segala macam, tuh sempat benar-benar nganggur. Kita masih belum boleh praktek karena belum ada izinnya gitu ya. Saya full tuh di musik ya, full banget kerja di musik. Full. Ternyata nggak seru juga, nggak enak. Bosan. Iya, nggak ada kayak, aduh ini bangun musik lagi. Justru yang enak itu sekarang ini ya, pagi di rumah sakit, nanti siang ngerjain musik, terus sore berangkat lagi ke rumah sakit, nanti malam ngerjain musik atau video atau yang lain-lain. Itu lebih enak, jadi lebih bervariasi. Jadi kita tuh nggak terpaku pada suatu hal yang monoton. Enggak monoton ya, Iya, Bang. karena saya tuh paling nggak suka sesuatu hal yang monoton, kegiatan yang gitu-gitu aja repetitif Iya. gitu. Makanya saya suka juga
belajar berbagai hal kayak sekarang ini di TVRI ngobrol-ngobrol, sharing-sharing itu hal yang baru dan saya senang-senang aja gitu loh. Oh iya. Nah Bang, berkaitan dengan masalah musisi tadi, lagu, belajar produksi lagu kata beliau kan, belajar produksi lagu. Nah, lagu pertama yang Pian bikin apa sih lagunya? Ya lagu cinta-cintaan standar lah, anak-anak Wah. muda gitu-gitu aja. Kita masih SMP, SMA, kuliah Itu bikin lagu pertama. Iya, ada bikin lagu gitu juga ya. Gimana? Bisa nyanyiin dong? Gimana, masih inget gak? Itu SMP atau SMA? Ya, saya tuh dari dulu sama ada teman saya ya. Jadi di Jeff Banjar tuh ada saya, ada gitarisnya namanya Eben. Nah, itu tuh teman saya kenalnya itu dari SMA. Kami berdua itu dia kakak kelas saya. Dulu awalnya kami sering ikut lomba bareng gitu ya. Lebih tua. Lebih tua memang. Mukanya aja udah tua itu. Bang Eben, Pian dikata-katain Bang Jepri. Gak apa-apa, dia emang orang tua. Jadi dia tuh kakak kelas saya ya. Dulu kami sering bikin musik bareng. Terus dia juga ada lagu ciptaan. Kami bikin berkarya bareng ya. Jadi kami tuh belajarnya tuh bareng-bareng. Orang pertama yang ngajarin saya untuk belajar lagu rekaman itu teman saya si Eben itu. Dulu saya ingat banget beli di Pasar Sudi Mampir itu mikrofon yang kayak buat masjid itu 70.000 harganya. Oh, yang dicantolin. Iya. Rekaman Yang pakai kecil kan? iya, Yang kecil, itu 70.000. Saya ingat banget harganya di Pasar Sudi Mampir itu. Beli colok ke komputer langsung, udah rekaman dari situ yang ternyata ini dunia rekaman awal. Itu Eben dulu yang ngajarin itu. Mengenalkan juga. Iya, mengenalkan pertama kali. Dari situ saya belajar dunia rekaman untuk pertama kalinya dan tertarik. Oh, rupanya bisa tuh bikin musik di komputer. Karena kan saya orangnya mager tuh, malas keluar, sukanya di rumah aja. Iya. Kalau mau ngeband yang ngeband banget kan harus keluar dulu ke studio, harus ngumpulin teman. Kalau bikin lagu sendiri tuh di rumah sendirian aja udah cukup. Itu solusi banget gitu. Jadi akhirnya dalamnya serius. Solusi buat yang mager-mager. Iya, yang mager, orang males-males. Sebenarnya saya ini pemalas sekali. Ini tadi Bang Eben dikata-katain oleh Bang Jepri. Ternyata Bang Jepri bilang untuk di dunia musik Bang Eben adalah orang pertama yang ngajarin, yang mengenalkan. Ini gimana Bang? Tadi ngata-ngatain, ini dipuji-puji. ya. Tapi fakta. Iya, fakta. Jadi lagu pertama cinta-cintaan. Cinta-cintaan baru setelah itu kita coba eksperimen di lagu Banjar. Lagu Banjar. Wah, lagu Banjar pertama itu apa? Dulu ada bikin judul lagunya Angin Manyaru, terus Kayuh Baimbai. Setelah itu baru Ayo ke Banjarmasin. Angin Manyaru itu yang Iya, aku Angin tahu. Manyaru. Wah, tahu. Saya kagum. Itu lagunya nggak banyak yang tahu soalnya. Angin Manyaru. Wah, Kan adanya kan. ngeri yoga tahu. Saya kaget. Berarti itu lagu pertama. Lagu pertama. Ulun kira lagu pertama itu Ayo ke Banjarmasin. Bukan, itu udah ketiga apa keempat gitu. Ketiga. Jadi Angin Menyaru, terus apa lagi Bang? Kayuh Baimbai. Kayuh Oh, Baimbai. itu malah lagu kedua. Kedua. Baru ketiga. Ayo ke Banjarmasin. Oh, Gitu urutannya. Iya. Jadi sampai saat ini udah banyak nih Bang. Ya, sekarang total yang udah lagu di Banjar dibikin yang udah rilis ada 21 lagu. Bulan Juni 2023 ini rilis ada satu album lagi isinya 12 lagu. Sekarang lagi pengerjaan album keempat. Album keempat. Ya. Kita tunggu album keempat. Siap. Kita tunggu album keempat. Oke. Ya kemarin kan ceritanya pariwisata, ya kan Bang? Pariwisata Kalimantan Selatan itu keren kan karena memang banyak dipakai juga lagunya. Pada saat kita di Siring Menara Pandang juga tiba-tiba pas diputar, Ayo ke Banjarmasin, wah keren kayak gitu kan. Terus ajang-ajang pemilihan duta kan juga kayak duta Sasirangan diputar juga. Terus Nananggalu, Iya. Nananggalu ada juga kan Betul, lagunya. betul. Aduh itu keren. Dan Bekantan, Iya. ya seperti kita tahu kan Bekantan udah mulai langka. Terus betul. beliau memperkenalkan not lagu, tentunya kita semakin mengenal Bekantan bahwa itu hewan endemik kita di Kalimantan. Wah keren. Jadi Bang Jepri ini selain musisi ternyata ada yang unik. Tadi beliau udah kasih spill, yaitu adalah juga seorang yang berpendidikan di kedokteran. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Bang, jurusan apa di kedokteran? Tadi disebut inget gak deh yoga? Nama jurusannya apa? Kita tes ya. Jurusan apa? Makanya saya tanya ulang. Kita tes. Tanya inget lagi apa? Tolong. Ditanya ulang. Apa? Namanya bidang andrologi. Andrologi. Iya, betul. Agak sulit. Iya, agak andrologi, betul. Itu bidang itu apa Bang? Maksudnya itu tentang apa? Kayak Jadi gitu? andrologi itu diambil dari dua suku kata, ada andro dan logi ya. Logi itu kan ilmu, andro itu laki-laki. Jadi andrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pria, spesifiknya di reproduksi pria. Wah. Gitu ya.
Jadi emang ini agak cukup langka dan agak cukup sulit karena masih banyak orang yang belum kenal bidang andrologi gitu. Karena ya di Kalsel juga masih saya sendirian aja. Wow. Kalsel Teng lebih tepatnya Kalsel Pian Teng. sendiri. Iya, Satu-satunya. Satu-satunya. Kita bangga. Bangga satu-satunya. Jadi Kalsel Teng, orang Kalteng itu pasti kesini. Ampun dong, gak usah lebay, saya balik. Enggak, ini enggak lebay masa. Kalsel Teng itu wilayah besar, enggak kecil. Keren banget rumahnya. Itu satu-satunya, Bang. Iya, jadi satu-satunya pendidikannya juga di Surabaya. Kemarin itu ya saya ngambil gitu ya. Itu iya. bidang yang sangat apa ya? Belum banyak orang yang tahu, terutama di masyarakat di sini. Kalau orang di Jawa itu mereka udah tahu. Jadi mereka udah tahu tuh terkait masalah keluhan reproduksi pria ini. Bahkan memang masih PR banget nih saya sekarang ini untuk mengenalkan bidang andrologi. Makanya saya aktif banget untuk mengenalkan. Nah, suatu hari itu pernah ya saya mengenalkan nih bidang andrologi itu di TikTok. Oh. Saya kan aktif di TikTok tuh. Wah, Saya TikTokers nih juga. TikTokers dia, Saya ya. jelaskanlah tentang andrologi ini. Andrologi itu diambil dari dua suku kata andro dan logi, artinya mempelajari ilmu tentang reproduksi pria. Ada netizen satu yang nyebelin juga, dia komen kayak gini. Apa katanya? Katanya gini, "Dok, kalau mau servis LCD Android berapa?" Dikiranya spesialis Android handphone yoga saya. Cuaks, kok bisa nyasar ke Android? Tolong ya waktu itu komen ke TikToknya beliau. Tolong, itu bukan servis Android Anda. Mentang-mentang ada Andro ya beda. Mentang spek. ada Andronya, Ya, dikira servis iya. Android. Karena Mungkin Anda terlalu stres dengan HP Anda pada saat itu. Wow. jadi ya itu tadi makanya lagi PR-nya mengenalkan banget nih gitu untuk masalah reproduksi pria ini gitu yoga. Apalagi kan reproduksi pria ini banyak hal yang masih tabu. Asik, asik nih, asik. Ibu Desi, ulun suka. Bagaimana sebagai lelaki itu menjaga keamanan. Jadi ulun bisa belajar di sini. Selain ulun bisa menjadi MC podcast, ulun bisa sambil belajar. Akan ulun tanyakan bagaimana menjaga keamanan agar tetap Di telinga saya bunyinya kali, ampun. langsung peka. Ini bang, aduh, asli gokil. Ini kita nggak kebayang guys, nggak kebayang lah sanak berataan yang di layar kaca. Beliau ada satu-satunya di Kalsel Teng. Tiba-tiba beliau ya, naujubillah lah, beliau sibuk atau beliau sakit. Ayo, yang memiliki masalah reproduksi, gimana coba? Ayo, harus kemana Anda? Harus kemana? Mau ke Jakarta terbang naik pesawat, sedangkan beliau misalnya ada kesibukan atau sakit, ditahan. Tapi fakta yang gue bilang. Selama ini ketika saya waktu di Banjarmasin, pasien saya cerita waktu saya masih belum selesai pendidikan, masih di Surabaya, mereka cerita mereka selama ini kalau mau berobat mereka berangkat ke Surabaya, ke Jakarta. Itu fakta yang Yoga sampaikan. Jadi itu yang terjadi karena mereka bingung mau cari pengobatan di mana. Ketika mereka mencari dokter, kan ada banyak spesialistiknya ya, ada kerjaannya masing-masing, mereka ahli di bidang apa. Nah yang bidang masalah seksual dan kesuburan tuh mereka gak gitu menguasai karena kan mereka ahli di bidang lain gitu ya. Nah mereka kan gak gitu mendalami banget ya. Kalau andrologi kan memang di bidang situ mereka jadinya banyak pasien yang merasa, aduh aku bingung nih kok belum begitu optimal gitu ya. Jadi akhirnya mereka berangkatlah ke Jakarta, Surabaya. Nah itu juga yang jadi apa ya, kasihan aja kan pasien-pasien yang ingin mendapatkan penanganan gitu ya. Padahal kan mereka kalau bisa ada deket ya lebih enak ya. Dan sampai sekarang juga pasien saya bukan cuma dari Banjarmasin, juga dari Kalteng juga banyak yang dari datang untuk masalah berobat terkait kesuburan dan masalah seksual mereka gitu. Ya syukurnya mereka nggak perlu jauh-jauh lagi naik ke pesawat gitu ya. Paling nggak kan mereka bisa jalur darat lah gitu, nggak perlu ongkos yang berat ya naik pesawat, harus penginapan segala macam gitu atau sih. bisa lewat jalur bawah tanah juga. Underground ya. Tiba-tiba ini rumah Pian kan, mau berobat di jalur bawah tanah, mau berobat. Wow, keren. Kayaknya liar sekali imajinasi ulun. Dan beliau ini sudah satu-satunya di Kalimantan Selatan dan Kalteng. Kalau Buan Pian tahu film-film hero pahlawan yang fiktif kayak Marvel, ini kita di Banjarmasin punya. Ini pahlawan superhero kita di Banjarmasin bagi para pria. Bagi para pria yang mencari kenikmatan. Enggak maksudnya bukan kenikmatan sih. Yang mencari. Emang gak nikmat? Nikmat lah.
Itu surga dunia. Iya, betul sih. Beliau ini superhero-nya, guys. Superhero, kita pasti konsul ke beliau kayak gitu kan. Bang, ini udah mau tanya Nah. selain masalah kesuburan, Iya. masalah yang paling sering pian temui, yang paling Hmm. banyak lah kayak paling presentasinya paling Oh banyak iya, tuh apa? yang paling banyak ini yang kayak Mas Yoga alami juga. Itu penyakit kada bisa kajung kalau dari Kada bisa ereksi. bahasa Banjarnya. Kalau bahasa medisnya itu adalah disfungsi ereksi gitu. Kan kayak yoga juga seperti itu ya katanya ya. Kamera lambaikan tangan. Enggak yoga strong kok. Strong. Kalau sudah tegak, susah untuk turun. Berarti yang paling banyak Itu salah satu masalah yang paling sering ya. Itu adalah disfungsi ereksi. ini nih, sekalian mau tanya nih, mau tanya. Hmm. Masalah ereksi Hmm. atau yang bisa dibilang di bahasa daerah kita kajung. Hmm. Nah, itu disebabkan oleh apa seperti itu? Kok bisa? Ada banyak faktor. Selama ini orang anggap, oh disfungsi ereksi itu cuma kena orang tua tuh, usia 40, 50 Iya, tahun. kalau Lulun ngira itu. Tapi Jangan salah, setiap minggunya ada pasien-pasien yang ke saya tuh usianya 20 tahunan. Udah ada Ulun. yang menderita. Kan yoga juga pernah ya? Enggak. Jadi gini, kenapa kok bisa anak-anak muda juga kena ya? Ya kenapa Nah, itu, Bang? jadi gini, kalau pada orang-orang yang berusia lanjut tuh biasanya gangguan disfungsi ereksi disebabkan karena ada masalah di tubuhnya. Misalnya ada hormonnya yang semakin rendah, ada penyakit darah tinggi, ada penyakit gula, ada kerusakan saraf ya. Itu yang paling sering kalau pada orang tua. Nah, yang orang nggak tahu itu adalah anak muda juga bisa kena dan itu cukup banyak dan mereka seringkali banyak yang masih malu-malu untuk konsultasi. Walaupun dia enggak kena gula, Iya. enggak kena tekanan darah, enggak. Jadi anak muda ya, misalnya masih usia 20 tahun ya, terburuknya nih dia ngerokok 2 bungkus per hari ya, dia hidupnya nggak sehat. Mungkin di dalam tubuhnya itu masih oke-oke aja, baru kena mungkin usia 30, 40 tahunan ya, kan namanya usia 20 tahun itu masih relatif muda. Tapi jangan salah, bisa kena gangguan ereksi. Karena apa? Salah satu penyebabnya adalah faktor pikiran. Kalau banyak pikiran, Bukan mesti jadi misalnya dia ada stres, kekhawatiran, kecemasan, depresi, ada ketakutan tertentu, itu bisa mempengaruhi fungsi ereksinya dan itu yang sering terjadi pada anak-anak muda. Itu nggak boleh disepelekan karena apa? Itu bisa mengganggu produktivitasan mereka. Bahkan ada yang belum menikah ketika dia ada gangguan ereksi, dia sering juga konsul ke saya. Meskipun dia belum menikah tapi dia jadi cemas, kan itu malah mengganggu juga produktivitasnya. Apalagi yang udah menikah, misalnya udah usia 25 tahun masih muda udah nikah. Tentu kan itu akan mengganggu tuh, dia baru menikah kok terganggu fungsi seksualnya. Nah, itu yang terjadi. Dan jangan salah loh, bahkan banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah 20, 15 tahun, mereka dari awal menikah sampai sekarang ereksinya nggak ada optimal. Juga ada yang seperti itu. Jadi ini adalah masalah yang serius, cuman banyak orang yang masih menganggap itu tabu ya, dan menganggap wah apaan sih, maksud gitu aja nggak bisa, kamu perlu ajarin apa, seolah-olah itu tuh udah bisa semua orang. Padahal tiap orang tuh punya kondisi-kondisi tertentu, ada penyakit-penyakit tertentu yang mereka membutuhkan pertolongan. Nah, di situ PR besarnya ya. Selama ini orang nganggapnya tuh udahlah masalah seksual ngerti, karena ini lucu aja. Kita dari kecil sampai kita dewasa, kita nggak pernah dapat pendidikan tentang seksual, bagaimana berhubungan seksual yang baik, anatomi tubuh. Iya nggak? Kita nggak pernah kan diajar di sekolah. Tapi ketika kita nikah, kita disuruh harus langsung paham. Belajarnya dari mana akhirnya? Dari film porno. Betul apa enggak Yoga? Atau dari teman-teman ujar-ujar, temennya tahu dari mana, dari nonton film porno lah, dari praktek yang secara otodidak lah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi sebetulnya pendidikan seksual itu menurut saya sangat penting banget ya. Banyak banget loh kasus-kasus seperti itu. Bahkan ya ini lebih vulgar lagi nih, wanita tuh banyak loh yang udah nikah puluhan tahun. Saya tanya, sudah pernah orgasme belum saat dengan pasangan? Belum pernah. Karena apa? Karena ada proses kesalahan dari suaminya untuk bagaimana sih untuk mengenali, merangsang wanita yang betul. Terdapat kesalahan-kesalahan di situ. Dan seringkali banyak yang komplain, dok saya kalau berhubungan dengan pasangan cuman ngerasain nyeri aja. Dan dia udah menikah belasan tahun. Bayangin tuh, wanita udah nikah belasan tahun, selama hubungan seksual merasakan nyerinya aja, gak ada merasakan kenikmatan. Itu yang terjadi banyak loh di pasangan-pasangan. Seringkali nemuin saya. Jadi masalah seksual ini gak boleh disepelekan, karena tadi kita gak diajarkan. Dan itu sebetulnya adalah salah satu indikator kepuasan hidup, kesehatan hidup yang lebih baik. Kalau laki-laki perempuan hubungan seksnya rutin, baik dan sehat, mereka itu juga akan hidupnya lebih bahagia. Lah bayangin hubungan seksual yang harusnya sehat dan bahagia, ini ada keluhan.
tentu hidupnya jadi nggak sehat ya. Oh. Jadi sedih gitu, itu yang terjadi. Berarti faktor pikiran juga menyebabkan. Banyak banget Oke, faktor-faktornya. untuk pria, semua pria yang ada di Kalimantan Selatan, tetaplah bahagia. Semakin bahagia, semakin kejong. Apa tuh kejong? Kejong. Oh, Iya. Karena kata beliau tadi yang ulun dapat adalah karena tidak bisanya ereksi itu disebabkan karena kita banyak pikiran. salah satu faktor. Salah satu faktor. Iya, coba yoga nih misalnya nih lagi pulang abis kerja nih jadi kuli ngangkat-ngangkat barang ya, terus dimarahin bosnya, kamu nih kerja nggak becus, terus di rumah dimarahin sama orang tua, kamu nih anak pulang malam-malam, terus sama pacarnya ayangnya, kamu nih selingkuh yang nggak ada ngabarin, bisa nggak ereksi? Enggak. Nah, Kepikiran yang itu. betul, karena kita lagi stres, tapi ada orang yang dia stresnya itu berkepanjangan sehingga dia mengganggu terus dia khawatir kok kemarin gagal ya, makin stres lagi, itu yang terjadi. Ngaruh kan pikiran? Ngaruh. Meskipun yoga udah masih muda, masih kuat, tetap bisa ngaruh ke pikiran itu. Wow. Berarti nggak mesti harus orang tua yang mengalami nggak bisa ereksi. Betul. Dan juga kata beliau juga tadi selain itu ternyata kita sebagai laki-laki itu juga harus mengasah keterampilan. Betul. Iya karena kan Iya. ada yang belasan tahun tuh wanita udah nikah cuma ngerasain nyeri. Betul. Ya asah lagi skillmu. Nah, ini fun fact dikit ya. Jadi Iya, saya ada baca buku ya. Rupanya ini dari bahas musik yang Iya kita serius awalnya kita asik banget bahas musik. Wah bahas musik enjoy. Tiba-tiba kita bahas yang seperti ini. Ulun pribadi aja langsung kayak ulun pribadi aja. Serius banget. Wow. di sini ada penontonnya yang cewek langsung tutup telinga dia. Jadi gimana nih yang fun itu Jadi tadi? gini ya, bukan fun fact juga ya, ada fakta ya. Ini Fakta. Ini kalau kita bicara di Indonesia dan di luar negeri ya, di Indonesia tuh lebih tabu, di luar negeri tuh lebih apa ya, mereka lebih luas tentang masalah edukasi seksual. Tapi ini saya ambil data di luar negeri ya. Di luar negeri mereka bilang kayak gini, terdapat gap ya, jarak antara orgasme pria dan wanita itu sangat jauh. Artinya apa? Seluruh pria hampir mayoritas selalu bisa orgasme, wanita sedikit yang bisa orgasme. Salah satu pikiran tadi. Bukan, karena ada berbagai kesalahan miskonsepsi tentang hubungan seksual. Oh. Jadi orgasm gap itu di luar negeri itu sangat jomplang dibilang. Jadi gini, kalau hubungan seksual pria itu pasti orgasme saya bilang. Hampir 80-90% kalau nggak ada keluhan. Karena apa? Tanda orgasmenya jelas. Apa? Tanda orgasme pria? Kejong. Terus lanjut dengan dengan ejakulasi. Ejakulasi. Nah, itu kan tanda orgasmenya pada pria. Jelas tuh. Yang keluar meneh. Iya, kalau pada wanita dia beda tuh untuk tanda orgasmenya, nggak ada yang sespesifik itu. Akhirnya banyak pria yang nggak gitu memperhatikan untuk kepuasan wanitanya segala macam, sehingga timbullah yang pada wanitanya tuh dia jarang merasakan orgasme, belum diberikan rangsangan yang cukup pada titik-titik tertentu. Dan selama ini kita digambarkan di film porno, oh perempuan orgasme kalau dari penetrasi, padahal belum tentu. Penetrasi masuknya penis ke dalam vagina. enggak cuma ngebayangin aja. Padahal enggak ya. Jadi faktanya yang saya baca datanya yang perempuan bisa orgasme dengan penetrasi itu paling hanya 20%. 20. Yang dari penetrasi. Jadi ada hal-hal lain. Nanti kalau kita bicara ini, wah ini panjang nih. Jadi Oke, sepertinya kita harus ada part 2. part 2 ya. Part 2 bersama Bang Jepri, tapi bukan dokter musisi dokter bukan. Dokternya aja. Pokoknya yang dibahas sama beliau ini soal keindahan. Musisi itu adalah seni, berbicara keindahan. Reproduksi juga itu bagian dari seni, berbicara masalah keindahan duniawi. Betul. Perkembangbiakan manusia. Betul. Iya kan? Wow. Jadi Bang Jepri tahu banget soal ini karena dia belajar di bidang itu. Kalau Ulun, wah kayaknya dapat ilmu baru nih kayak gitu. Kalau yoga otodidak ya belajar. Bersolo karir. Belum duet. Solo karir ya. Selama ini Nyanyinya iya, solo karir gitu. selama ini solo karir. Enggak duet ataupun grup. Iya, grup enggak boy band, grup band enggak, solo karir. Iya, solo karir. Kita solo karir aja.
Ampun. Aduh. Oke, kembali ke laptop ya. Oke, kembali. Kita ke mudah-mudahan dulu cerita ya. Oh, musik. musik. Tapi Bang, menggeluti dunia itu nih Bang, Ulun penasaran dunia yang kedokteran tadi, kesehatan reproduksi pria, itu sekarang udah berapa tahun? Saya ambil pendidikan spesialis tahun 2019, selesai pendidikan 2022. 2022. Iya. Tapi sekarang udah buka praktek. Sudah buka praktek di rumah sakit negeri dan swasta. Oh, PNS. Belum. Doakan. Tolong. Ini superhero kita ini. Doakan. Mudahan PNS, amin. Dan juga mudahan Ulun jadi MC. Amin. Amin. Dan mudahan apalagi punya pacar yang penyayang, Amin. yang perhatian, Amin. yang jujur, dan yang gak ninggalin Ulun. Amin. Amin. Untuk kita berdua. Tapi Amin. Nah, udah ada pacar? kita masih bersolo karir. Menyanyi Iya. Terus belum nikah Bang? belum. Tapi mau? Ya mau lah. Siapa juga yang gak mau, cuak. Mohon doanya saja. Siap Bang, siap. Ulun juga mohon doanya. Kita Siap. saling Amin. mendoakan. Amin. Oke, kami saling mendoakan kan. Tapi dekat sama cewek ada? Oke, kayaknya musik bagus deh. Tadi enggak kan siapa tahu nih Iya, para amin. pemirsa yang nonton kan. Wah, Bang Jepri masih jomblo. Dia tahu bagaimana caranya orgasme. Oke. Cek toko sebelah. Ya, siapa tahu kan, kita nggak tahu. Kayak tadi yang beliau ceritakan pada saat beliau buat video, kata beliau yang Andrologi. Tiba-tiba ada yang ngomen di luar nalar BNN. Di luar nalar ngomennya, "Mas, servis HP Android gimana?" Nah, siapa tahu juga kan yang nonton juga bisa gitu, melihat, siap. wah, Bang Jepri masih jomblo. Aku siap untuk menemani. Paling enggak aku tahu bagaimana caranya orgasme. Mudahan Ibu Desi nggak marah. Dan ini guys, sanak yang di sana ya kan, Ulun nyebutnya sanak. Ulun gemeteran. Semoga ini bukan karir terakhir Ulun. Tapi saya dengar bunyi kertas dirobek kayaknya itu. Dirobek. Yoga jangan lagi blacklist. Sesat. Kalau Ulun di blacklist, orang pertama yang Ulun salahkan beliau. Karena yang kita bahas. Aduh Bang, ini ngakak. Tapi puasa kan, kita puasa. Puasa kita puasa. Alhamdulillah. Karena kita puasa tapi kita ngakak, nggak tahu kan setelah kita ngakak ketawa minum. Enggak. Wush. Astagfirullah. Langsung penonton yang di rumah nyaksikan, wah udah jomblo, imannya kuat, tahan apa? lampu. Tahan puasa. Ya kan mancing terus kan. Jangan sampai nanti Ibu Desi Apa nih? potong kertas itu kertas. Iya. Bang Jepri inilah dia unik Bang Jepri, bergelut di dua alam. Amfibi. Ya, amfibi. Seperti amfibi, betul. Ini sangat gimana ya? Maksudnya bagi Ulun itu bukan sesuatu hal yang sama, musisi dan dokter, ya kan? Ya beda misalnya seperti ini, beliau sebagai guru seni budaya dan di luarnya sebagai musisi, itu kan dekat. Kalau ini dokter dan musisi, jauh. Tapi sebetulnya dekat, ada keseniannya di situ juga ya. Sebagai dokter kita juga ada seninya, bagaimana kita memahami pasien ya. Ini salah satu ilmu yang saya nggak pelajarin juga waktu kuliah, itu adalah teknik komunikasi dengan pasien. Teknik komunikasi dengan pasien yang lebih advance, lebih lanjut. Rupanya ada seninya juga. Ada seninya Iya, ada seninya juga, gimana kita bisa memposisikan pasien, gimana saat orang dia misalnya nih, dia datang ngomong, "Dok, lu nih ada keluhan." Nah, berarti dia udah ngomongnya bahasa Banjar. Kita harus bahasa Banjar juga ngikutin. Keluhan kayak apa? Gerang, Pak. Nadanya kita ikutin. Tapi kalau orang, "Dok, saya ini ada keluhan." Saya kan juga, keluhan seperti apa, Pak? Itu akan membantu. Jadi ternyata ada seninya juga loh, jangan salah di bidang kedokteran ya. Dan itu saya banyak belajar juga setelah mempelajari berbagai ilmu seni itu tadi. Jadi terpakai juga ilmu kesenian. Komunikasi itu. Komunikasi saya awal belajarnya juga dari saat saya menjadi musisi juga, ketika saya mengharuskan untuk ngobrol-ngobrol, ternyata terpakai ilmunya.
Tapi selain komunikasi tadi, pernah datang nggak sih pelanggan yang misalnya dari orang Thailand kayak gitu kan? Kalau di Banjarmasin sih belum pernah, waktu di Surabaya ada yang dari Jepang Woi, gitu-gitu. Jepang! Waktu Oh, pendidikan di Surabaya dulu gitu ada. arigato gozaimasu. Arigato Bukan, kalau orang Jepang Ike Kimochi. Dipancing terus. Enggak kan, itu ada artinya. Apa, Artinya Bang? itu apa, perasaan bahagia kalau nggak salah. Ulun sering dengar tapi nggak tahu artinya. Oh iya ya. Iya, iya, tapi kalau relate sih kalau di nyambungin. Udah balik lagi. Balik lagi udah ya. Tapi Bang, orang yang datang ada dari Jepang, ada dari mana, ada dari Thailand kan, itu komunikasi harus ngikut juga kita. Ya Iya, paling betul, umum pakai bahasa Inggris kan. Betul. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang yang datang itu Bang, biasanya kalau kita boleh gak sih spill masalah ya budget terendah lah kayak gitu. Nah, banyak orang nganggap mahal banget Ah gitu iya, serius. Ulun konsultasi. Di bayangan yoga berapa? bayangan nih ya, nih bayangan Ulun nih kan, bayangan Ulun kalau untuk konsultasi masalah reproduksi pria kepada ya maksudnya kepada beliau atau yang lain itu bayangan Ulun bisa nyampe 1 juta atau 500 800 kayak gitu. Pokoknya di atas 500 lah. Jadi jawaban yang betulnya ya, kalau di rumah sakit negeri ya, di rumah sakit negeri itu seperempatnya dari yang yoga bilang, 2,5 untuk konsultasi. Konsultasi. Betul ya. Jadi banyak orang yang takut tuh, oh kayaknya biayanya mahal nih konsultasi, padahal enggak ya. Murah banget, Bro. Iya, ya. Karena banyak orang yang akhirnya dia ke pengobatan alternatif ya, ke yang kayak gitu-gitu ya, dan itu banyak pasien saya yang gitu juga, dia tuh sampai terapinya habisnya berjuta-juta, mereka dikasih ramuan apa-apa. Kasihan juga kan mereka sebetulnya ya. Nah, makanya saya sih ya salah satu kenapa saya ngambil kedokteran bidang ini, karena saya ingat dulu waktu dokter umum ya, waktu saya lagi praktek dokter umum, itu ngelihat ada pasien yang dengan gangguan fungsi ereksi, mereka itu belum bisa mendapatkan tata laksana atau pengobatan yang optimal gitu loh. Saya jadi penasaran, ini sebenarnya gimana sih cara menanganinya? Lalu ketemulah saya dengan bidang andrologi ini yang bisa menjawab masalah-masalah itu. Iya, menjawab masalah. Karena itu tadi banyak orang yang menderita sakit masalah itu ya. Jadi apa yang saya tekuni semuanya itu berasal dari apa sih yang kegelisahan saya, apa yang saya lihat gitu ya. Kayak di kedokteran saya ngambil andrologi karena saya ngerasa banyak pasien rupanya nggak bisa mendapatkan penanganan optimal. Gimana caranya? Saya bikin lagu Banjar karena saya ngeliat, wah kok lagu Banjar jarang ini ada yang baru lagi nih. Ya udah saya bikin juga deh lagu Banjar yang baru gitu. Jadi apa sih yang saya lihat, apa yang saya rasakan, itu yang saya dalamin gitu. Dan menurut saya baik kedokteran musik meskipun kelihatannya jauh, tapi ada hubungannya. Di musik saya dipaksakan untuk berpikir kreatif, di kedokteran saya juga jadi berpikir kreatif juga. Salah satunya adalah untuk melakukan metode-metode edukasi. Iya. Jadi saya nggak bisa tuh untuk melakukan metode edukasi misalnya gini, ya assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey, hari ini kita mau membahas disfungsi ereksi. Orang udah nggak mau nonton. Iya, flat banget. Iya, ketika saya berpikir kreatif, saya biasa harus ngeliat gimana sih orang memperhatikan ya di gadget segala macam. Saya ngerti, oh ternyata orang lebih senang kalau di detik-detik awal itu langsung ke to the point, ke hooknya langsung gitu ya. Jadi kalau orang buka video nggak boleh saya kayak gitu ya. Saya harus, tahu nggak kalian, anak-anak muda juga bisa kena penyakit disfungsi ereksi loh. Ini dia penyebabnya. Orang akan tertarik nonton. Jadi ternyata keilmuan itu juga harus dibungkus dengan hal-hal kreatif untuk kita bisa menyampaikan. Salah satunya adalah edukasi ya. Karena saya itu kan sering buka TikTok juga, saya aktif di TikTok. Saya lihat tuh banyak banget informasi-informasi keliru di TikTok. Banyak banget yang nyampaikan informasi keliru. Sering banget saya nonton gitu ya. Dan saya ngerasa, wah ini mengcounternya ya kita harus memberikan edukasi yang baik. Edukasi yang baik dan menarik. Itu tadi gimana caranya baik dan menarik. Karena kalau kita cuma ilmunya aja baik tapi nggak punya teknik komunikasi untuk menyampaikan ilmunya itu dengan menarik, orang nggak akan nonton. Orang lebih nonton yang cewek joget-joget, cowok joget-joget. Ini dia cara bikin Mr. P panjang. Iya, gitu, iya pernah lewat FPP pernah. Iya kan? Di TikTok pun pernah lewat. Wah, sambil joget tiba-tiba bikin Mr. PJ panjang. Tup. Kita pause. Gitu. Iya kan? Ya, maksudnya kalau saya edukasinya dengan cara musen kan orang masih males lah nonton saya. Mending dia nonton yang FYP itu tadi ya. Iya, Jadi, benar. FYP di TikTok itu macem-macem aneh-aneh banget. Ampun ya. Kita bahas TikTok. Nah, kasih tahu nih Bang sama para pemirsa. TikToknya abang itu apa sih? Kayak gitu. Kalau semua sosial media cari aja JEFRYAT, Jeffrey AT. Itu sama. Semua Instagram, TikTok, Facebook gitu. Dan di situ Pian membagikan edukasi soal reproduksi tadi. Iya, reproduksi. Jadi ya itu salah satu concern utama saya, karena itu di banyak kita minim terkait edukasi itu. Karena yoga sering kan pasti pernah baca berita yang
anak-anak jadi korban pelecehan seksual ya, iya. terus ada yang segala macam. Ya, tentu saya sangat berbelasungkawa ya dengan hal itu. Apalagi kemarin tuh ada anak-anak yang dia udah melakukan hubungan seksual tuh yang umur 11 tahun apa 12 tahun gitu ya. Dengan yang anak SD gitu itu aduh saya sedih banget gitu ya. Nah, tentu salah satu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua itu adalah ya kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita gimana caranya kalau organ reproduksi itu adalah hal yang privat, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau ada orang yang menyentuh itu harus segera berteriak, laporkan ya. Jadi itu hal-hal kecil yang ayo kita gencarkan, kita informasikan kepada anak-anak ya. Jadi edukasi seksual itu bukan berarti kita menyuruh hubungan seksual atau enggak, tapi kita berikannya sesuai usia. Kalau anak-anak mungkin dia masih TK, SD, kita berikan bagaimana caranya menjaga organ reproduksi, bagaimana caranya membersihkan organ reproduksi yang benar gitu ya. Itu harus diajarkan. Karena banyak orang yang nggak tahu loh bahkan untuk cara membersihkan organ reproduksi. Itu hal simple. Kasih tahu bang. Perempuan ceboknya depan ke belakang ke depan, kiri ke kanan ke kiri. Iya. Kemana arahnya? Yoga menurut yoga. Depan, belakang dan depan. Salah. Apa bang? Yang betul dari depan ke belakang. Oh. Karena kalau dari belakang ke depan tuh bisa ada kotoran dari anusnya bisa masuk ke vagina, nanti malah bikin infeksi. Jadi depan ke belakang. Depan ke belakang. Oke, wajar. Kalau hal ini ulun salah. Karena pada laki-laki gimana cara membersihkan organ reproduksi? dari depan. Gimana tuh depan? Sibur semua. Enggak, maksudnya dari Gimana caranya membersihkan? di gimana yang jelasin dah? Oke. Kalau kayak gitu gimana bang? Gimana? Jadi satu, kalau laki-laki habis kencing tuh idenya harus dibersihkan dengan air mengalir gitu ya, dicuci gitu ya. Dan kalau pada laki-laki yang belum sunat itu kan ada kulupnya. Nah itu kan bisa ditarik, itu harus dibersihkan. yang samping itu. Iya, yang kulupnya kalau orang belum sunat, ada pelindung Iya, kepalanya iya. itu. Kalau yang bisa sudah sunat, yang sudah sunat nggak perlu. Oh. Karena kalau orang belum sunat kan sering ada kulupnya itu sering ada kotorannya numpuk di situ ya. Oh. Nah itu kita kan nggak diajarin, padahal itu hal yang sangat penting untuk Iya. mencegah Di infeksi. sekolah nggak diajarin. Siapa yang perlu? Ya anak-anak TK dan SD, karena mereka kan juga perlu untuk membersihkannya dengan Benar. baik, dan mereka bingung membersihkannya harus pakai apa ya, perlu pakai sabun yang khusus kah atau gimana Iya. kah? Nah itu kan mereka bingung ya. Berarti menjaga kebersihan tuh nggak mesti harus dari luar aja ya bang, dari bagian terdalam pun harus. Betul gitu. Berarti kalau untuk laki-laki tadi kita menggunakan air mengalir. Betul, air mengalir gitu ya, dan juga kalau belum sunat bisa ditarik. Kalau pakai daun bisa nggak sih? Anda jadi kayak manusia purba gitu ya di daun. Daun Nanti ada semutnya loh. besar secara alami. Aduh, ulun yakin Ibu Desi sudah mulai. Buat yang belum tahu, Ibu Desi ini produser kita, produser tercinta Iya, kita. itu produser tercinta Iya, kita. kita yang terbaik ya. Terbaik. Ulun kenal pertama kali Ibu Desi, itu baik orangnya. Oh, sama saya juga tuh kenal tuh, Baik dan banget ya. katanya nggak pernah galak. Betul banget. Tapi nggak tahu sesudah ini bagaimana. Ibu Desi. Lop, kesampian Bu. Kayaknya kita harus memuji Ibu Desi. Aduh, keren hari ini ulun dipertemukan lawan Bang Jeffrey. Keren yang selama ini. Jujur guys, sanak sebenarnya jujur sanak lah. Ulun kenal Bang Jeffrey itu di wilayah musik. Musik doang. Dan baru tahu secara lebih dalam, ya tahu sih sedikit bahwasannya Bang Jeffrey itu juga dokter loh kayak gitu. Itu tahu, cuma ya dikira dokter pada umumnya, dokter umum gitu. Ternyata semakin kesini, oh dokter reproduksi pria. Nah ini yang ulun, wah kok menarik banget kayak ini. Nah tentunya pembahasan dan pembicaraan kita di sini dengan mengundang beliau dengan segala keunikan yang kita bahas itu tak lepas dari pemikiran Ibu Desi. Jelas Ibu Desi. Ibu Desi yang mikirkan, unik banget kan di Kalimantan Selatan ada Ibu Desi yang mikirkan, ya kan? Tapi serius Ibu Desi yang mikir. Gak mungkin ulun sebagai MC kalau ulun Gak mungkin kalau ulun cuma dibilang, "Yoga, jam 9 datang. Siaran, siap Ibu, materi ini sudah." Ibu Desi. Ibu Desi. Malam, hari hujan, panas, memikirkan materi untuk sebuah kepuasan penonton tercinta Ruang Tunggu. Ini keren, tapi serius. Keren Ibu Desi. Ibu Desi keren. Ibu Desi keren. Terus kita lagi ngomong tiba-tiba Bu Desi tadi. Cut.
Tapi enggak, ini aman. Oke bang, target nih bang, target selanjutnya nih bang. Target kalau untuk di jalur musisi, kenapa bang tertawa? Sini kayaknya belum habis tertawanya. Targetnya membahagiakan Ibu Desi. Ibu Desi. Apa yang balik ke dia. Jadi target nih kalau sebagai musisi, Ya target ke depan. Nah. targetnya ya kalau saya masih ingin berkarya lagu Banjar, target sih ada 100 lagu Banjar yang mau saya bikin. Targetnya ya. Tapi ini udah nyampe berapa tadi? Ini sekarang sudah ada berarti hampir 35 lagu Banjar. Target 100. Target 100 lagu Banjar yang direkam dan dipublikasikan dan didistribusikan ya. Karena kalau cuma bikin aja nggak didistribusikan, nggak dibuat musiknya ya juga agak sulit juga orang-orang mendengar. Iya. Itu target satu untuk musiknya ya. Dan juga kalau saya salah satu target lainnya lagi itu adalah kita ngelihat kalau di Jawa lagu-lagu Denny Caknan bisa nasional. Terus di daerah timur ada Karna Susayang, ada lagu-lagu Karna yang timur-timur tuh banyak yang bisa sampai ke nasional. Kok dari Banjar ini belum ada gitu ya. Nah, itu yang ingin saya coba tantangan banget nih gimana caranya supaya lagu Banjar itu kalau di lokal udah nih, gimana caranya supaya nasional. Nah, itu yang PR besarnya. Dan saya itu salah satu target yang ingin bisa saya capai gitu ya dalam waktu dekat ini. Itu terkait musik. Terus kalau untuk terkait kedokteran, target saya yaitu masih saya ingin memberikan edukasi yang masif ya. Edukasi masif terkait masalah kesehatan reproduksi seksual dan kesuburan ini ya. Karena banyak orang yang anggap hal ini tabu, dan harapan saya semoga semua orang bisa tersadar tentang pentingnya ini sehingga dapatkan informasi yang tepat gitu. Karena banyak banget informasi-informasi yang keliru gitu di sosial media kita lihat. Mantap tujuan ke depannya ya bang, dari dua bidang yang pengen geluti. Betul. Nah dan juga kalau untuk ini ya masalah musisi. Nah ini bagi sanak-sanak ruang tunggu, Ulun sering kalau ngupdate status di Instagram itu Ulun selalu pakai backsoundnya lagu Jeb. Nah jadi Bun Pian coba ketik aja tuh di fitur musik itu Jeb Banjar. Wah itu banyak tuh lagu-lagu Jeb yang sudah diupload ya bang. Jadi bisa pilih sesuai, misalnya Bun Pian kebetulan lagi jalan-jalan di Banjarmasin, itu bisa yang ada Ayo ke Banjarmasin. Nah itu bisa dicek ke situ. Cuma berkaitan masalah backsound tadi bang, Ulun minta satu bang. Tolong upload yang Ayo ke Kalimantan Selatan. Siap, bulan Juni ini nanti rilis yang album ketiga. Bulan Juni. Ya, nah, bulan Juni sanak-sanak ruang tunggu rilis ya, Bang. Ya. Album ketiga. Album ketiga. Itu udah Demang Lehman? Ya, di situ juga 12 lagu. Demang Lehman keren. Ada Demang Lehman, ada Ayo ke Kalimantan Selatan, terus ada lagi satu lagu ini saya spill dikit judulnya Saranjana. Itu jadi soundtrack film Saranjana. Oh, soundtrack, Bang. Iya, film Saranjana yang akan tayang di bioskop. Berarti film ya itu sempat ya sanak-sanak ruang tunggu tahu kan bagaimana dulu gempar kita casting film Saranjana, tiba-tiba soundtracknya dari Jeb. Iya. Wow. Jadi ada lagunya judulnya Saranjana. Itu akan diupload juga di bulan Juni. Wah, Juni kita tunggu ya, kita tunggu Juni, nanti kita bisa pakai itu sebagai backsoundnya juga kan. Oke. Itu jumpa kita pada hari ini sangat menarik tentunya dengan Bang Jeb, pesan-pesan beliau tadi juga dan harapan beliau juga tentunya sama-sama kita bantu untuk melestarikan, untuk menjaga dan segala macam. Itu sangat keren sekali. Nah itu mungkin kepada teman-teman, kepada sanak-sanak ruang tunggu, jangan lupa, karena berawal dari hal kecil kata beliau, hal kecil seperti membersihkan bagian terdalam yang tidak terlihat itu udah bisa membantu kita untuk menyehatkan secara keseluruhan. Nah seperti itu juga analogi untuk kehidupan kita. Nah itu dari Ulun mohon pamit, Ulun Nanang Yoga, Ulun Nanang Jeffrey. Kami berdua mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Ruang Tunggu Podcast selanjutnya. Bye bye.